adalah sesuatu yang mengganggu kehidupan anak, timbul karena ketidakselarasan pada perkembangannya. Anonim 2006. Pada anak-anak prasekolah, perilaku yang dapat dipandang sebagai normal untuk usia tertentu juga sulit dibedakan dari perilaku yang bermasalah. Berikut penjelasan mengenai jenis-jenis permasalahan pada anak usia dini. Adapun permasalahan pada anak usia dini yang pertama yaitu permasalahan pada fisik anak. Nah, permasalahan pada fisik anak ini yang pertama yaitu masalah pendengaran yang terjadi pada anak. Anak yang mengalami gangguan pendengaran ini bukan berarti anak tersebut tuli, namun biasanya anak tersebut tidak mampu memahami suara-suara yang ada di lingkungannya. Sebagian orang tua menganggap bahwasanya masalah pendengaran pada anak ini merupakan hal yang sepele, sehingga yang awalnya hanya gangguan kecil pada anak bisa menjadi hal yang besar karena terabaikan oleh orang tua. Permasalahan fisik pada anak yang kedua ini yaitu masalah dalam berbahasa. Berbahasa ini sendiri yaitu merupakan kemampuan dalam menulis, membaca, serta berbicara. Adapun salah satu ciri khas dari perkembangan bahasa ini yaitu anak dapat berkomunikasi dengan baik terhadap lingkungan sekitarnya. Namun, untuk anak yang mengalami permasalahan berbahasa ini, biasanya anak sulit untuk berinteraksi dengan orang lain, entah itu karena gagap atau lain sebagainya. Adapun permasalahan fisik yang ketiga pada anak yaitu masalah kognitif. Kita ketahui bersama bahwasanya kognitif ini merupakan cara kita untuk berpikir. Nah, untuk anak yang mengalami gangguan kognitif ini, yaitu anak tidak mampu berpikir secara kritis. Contohnya, anak diperintahkan untuk menyusun balok menyerupai rumah, mobil, dan lain sebagainya. Namun, anak tidak mengerti mengapa harus menyusun balok sedemikian rupa. Adapun permasalahan fisik pada anak yang selanjutnya yaitu permasalahan psikososial. Nah, yang namanya anak usia dini itu biasanya egosentrisnya masih tinggi, sehingga untuk mengontrol psikososialnya itu masih sulit. Anak usia dini pada umumnya masih memiliki ego yang tinggi, sehingga sulit mengerti antara teman yang satu dan teman yang lain. Sehingga bisa terjadilah permasalahan psikososial, karena kurang dapatnya berbaur dengan baik terhadap lingkungannya. Selanjutnya ada juga permasalahan kecemasan. Nah, kecemasan ini biasanya dipengaruhi oleh emosi yang tidak stabil, yang biasanya terjadi karena adanya situasi yang berupa ancaman. Kemudian selanjutnya yaitu ada masalah keberbakatan. Nah, mengapa sih keberbakatan ini dikatakan sebagai suatu masalah bagi anak usia dini? Yaitu kita ketahui bersama bahwasanya tidak sedikit dari anak yang memiliki keberbakatan itu biasanya disebabkan adanya faktor tekanan dari lingkungannya, yang bahkan dari lingkungan keluarganya sendiri. Karena pada dasarnya anak yang memiliki keberbakatan ini biasanya ditimbulkan karena adanya tekanan dari lingkungan keluarga, seperti anak dipaksa untuk ikut les tambahan setelah padatnya jam pelajaran di sekolah. Nah, hal tersebut dapat mengganggu mental anak atau dapat mengganggu psikis anak yang nantinya akan berpengaruh pada aspek-aspek perkembangan yang lainnya. Yang keempat yaitu permasalahan anak usia dini secara umum. Yang pertama ada gagap. Gejalanya yaitu sering mengulang atau memperpanjang suara suku kata atau kata-kata dan sering terjadi keraguan dan penghentian bicara sehingga mengganggu arus irama bicara. Penyebabnya karena adanya pemaksaan menggunakan tangan kanan pada anak kidal, nervous atau gugup, biasanya anak-anak yang cenderung introvert, dan anak-anak yang kurang mampu mengadakan hubungan interpersonal dan sosial, serta tidak percaya diri. Kurang seimbangnya dorongan berbicara dengan kecepatan berpikir. Yang kedua yaitu berbohong. Penyebabnya adalah kekerasan para orang tua dan para pendidik, sehingga mereka berdusta agar terhindar dari hukuman. Peniruan dari orang dewasa, kesadaran anak akan kekurangan dirinya sehingga mendorongnya untuk berbohong karena ingin dipuji karena imajinasinya. Yang ketiga yaitu mencuri. Penyebabnya diantaranya adalah tidak terpenuhinya kebutuhan secara material, peniruan, cemburu, dan dendam, rasa kepemilikan yang tinggi terhadap barang orang lain. Yang keempat yaitu ada autisme. Autisme merupakan gangguan terhadap perkembangan anak yang ditandai dengan anak tidak menguasai kemampuan untuk melakukan interaksi sosial yang timbal balik, tidak memiliki kemampuan untuk berkomunikasi, serta munculnya perilaku, minat, ataupun aktivitas yang stereotip.
Yang kelima yaitu penakut. Gejalanya yang pertama, gejala psikis seperti gangguan makan, tidur, perut, sulit bernafas, dan sakit kepala. Gejala kedua yaitu emosional seperti rasa takut, sensitif, rendah diri, ketidakberdayaan, bingung, putus asa, marah, sedih, dan bersalah. Yang ketiga yaitu gejala tingkah laku seperti gangguan tidur, mengisolasi diri, prestasi kurang di sekolah, agresi, mudah tersinggung, menghindari pergi keluar, ketergantungan pada suatu benda, dan terus berada di kamar orang tua. Yang terakhir yaitu pemalu. Pemalu adalah reaksi emosional yang tidak menyenangkan yang timbul pada seseorang akibatnya adanya penilaian negatif pada dirinya. Penyebab anak pemalu yang pertama keadaan fisik, yang kedua kesulitan dalam bicara, yang ketiga kekurangan keterampilan berteman, yang keempat harapan orang tua yang terlalu tinggi, dan yang terakhir pola asuh yang mencela. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan anak. Yang pertama yaitu faktor genetik atau hereditas, merupakan segala potensi baik fisik maupun psikis yang dimiliki individu sejak masa prakelahiran sebagai pewarisan dari pihak orang tua melalui gen-gen yang dimiliki oleh orang tua, seperti bentuk tubuh, warna kulit, bakat, sifat-sifat, dan bahkan penyakit. Yang kedua yaitu faktor lingkungan. Lingkungan di sini memiliki arti luas, bisa berupa lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Dalam hal ini, lingkungan diartikan sebagai keluarga yang mengasuh dan membesarkan anak, sekolah tempat mendidik, dan masyarakat tempat anak bergaul dan juga bermain sehari-hari. Lingkungan keluarga merupakan lingkungan awal bagi seorang anak. Segala tingkah laku maupun perkembangan yang muncul pada diri anak adalah hasil asuhan dari kedua orang tuanya di rumah. Oleh karena itu, orang tuanya perlu memberikan perhatian yang lebih terhadap anak, khususnya pada anak usia dini. Lingkungan mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam menentukan perkembangan seorang anak. Sebab ketika anak dalam berinteraksi dengan lingkungannya merasa nyaman dan bahagia, perkembangannya pun akan berjalan lebih mudah dan cepat. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan anak. Yang ketiga adalah faktor pemenuhan nutrisi. Seperti yang kita ketahui sendiri, pemenuhan nutrisi ini merupakan salah satu faktor yang sangat penting yang mempengaruhi pertumbuhan anak. Jika pemenuhan nutrisi ini kurang baik, maka pertumbuhan anak pun akan terganggu karena gizi sangat mempengaruhi dan diperlukan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan anak. Karena ibu, seperti kita ketahui, orang yang paling terdekat dengan anak, jadi di sini orang tua atau ibu sendiri akan menjadi orang yang berpengaruh terhadap pemenuhan nutrisi anak. Yang keempat adalah faktor perawatan kesehatan. Faktor perawatan kesehatan di sini mempengaruhi perkembangan anak, karena perawatan kesehatan yang tidak rutin dilakukan oleh keluarga dan tenaga kesehatan akan menjadi faktor yang mengakibatkan anak terjadinya penyimpangan dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Jika anak tidak rutin melakukan perawatan kesehatan ke tenaga kesehatan, maka jika ada penyimpangan di sini dapat kita cegah dan tentunya melakukan stimulus dalam proses perkembangan anak. Yang kelima adalah kerentanan terhadap penyakit. Anak yang menderita penyakit menahun akan terganggu dalam proses kembangnya dan tentu saja pendidikannya. Di samping ini, anak juga mengalami stres secara berkepanjangan karena penyakitnya tersebut. Nah, penyakit menahun yang dimaksud di sini seperti penyakit ispa, penyakit diare yang diakibatkan oleh faktor cuaca yang tidak stabil dan makanan yang dimakan anak tidak terjaga. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan cara mengatasi permasalahan pada anak usia dini. Solusi untuk menyelesaikan perilaku anak usia dini yaitu dengan cara membimbing. Membimbing perilaku anak merupakan sebuah proses membantu anak membangun perilaku-perilaku yang positif, mengembangkan keterampilannya. Tujuannya yaitu membantu mereka untuk menjadi mandiri dan memiliki kemampuan mengatur menguasai perilaku mereka sendiri. Solusinya yaitu mengatasi cara pemalu.
dan meningkatkan rasa percaya diri. Untuk mengatasi sifat pemalu, yaitu orang tua atau pendidik tidak mengolok-olok sifat pemalu anak atau membicarakan di depan umum, mengetahui kesukaan potensi anak, lalu mendorongnya untuk berani melakukan hal-hal tertentu melalui media hobi atau potensi yang mereka miliki secara rutin. Yang kedua yaitu anak yang penakut. Cara orang tua dapat membantu mencegah rasa takut anak dengan secara perlahan menenteramkan hati, mendorong ekspresi perasaan yang terbuka, atau bercerita memotivasi. Dan yang ketiga yaitu anak temper tantrum. Menanganinya yaitu dengan memastikan segalanya aman, jauhkan dari benda-benda yang berbahaya, baik benda-benda yang membahayakan dirinya atau justru ia yang membahayakan keberadaan benda-benda tersebut. Berusaha tenang seperti menarik napas dan mencoba menenangkan diri terhadap perilaku temper tantrum. Orang tua atau pendidik menjaga emosi, jangan sampai memukul atau berteriak-teriak kepada anak. Seperti mengetahui apa yang dia rasakan selama tantrum berlangsung, sebaiknya orang tua atau pendidik tidak membujuk, tidak berargumen, dan sebagainya agar anak menghentikan tantrumnya. Biasanya tantrum lebih cepat berakhir apabila dibiarkan saja. Setelah tantrum berakhir, tanyakan keinginannya. Berikan rasa cinta dan rasa aman kepada anak. Ajak anak untuk berpaling dan kemarahannya seperti bermain. Tunjukkan kepada anak meskipun anak berbuat salah. Sebagai orang tua harus mengasihi dan menyayanginya. Bila tantrum sudah reda, usahakan anak diberi penjelasan mengapa orang tua atau tidak mengabulkan keinginannya. Anak harus tahu bahwa orang tua atau pendidik memiliki sikap konsisten atas dirinya dan tidak bias dimanipulasi oleh anak. Pemberian hukuman untuk anak tantrum sebaiknya dihindari, justru untuk memperbaiki perilakunya. Temper tantrum ini orang tua atau pendidik harus dapat mengekspresikan rasa cinta dan rasa sayang kepada anak. Beri kesempatan anak untuk menyadari betapa sayangnya orang tua atau pendidik. Yang keempat yaitu kecemasan karena berpisah. Orang tua didorong untuk tidak terlalu proaktif, mengekang anak, serta dianjurkan untuk membiarkan anaknya berkembang secara normal atau membiarkan kepercayaan bagi mereka. Yang kelima yaitu perilaku agresif. Dalam mengatasi perilaku agresif dapat dilakukan melalui berbagai cara, baik melalui pemberian model atau keteladanan, menerangkan peraturan yang disertai dengan penguat atau dampaknya, melatih anak untuk mampu mengendalikan emosinya, berempati, mengembangkan hubungan baik dengan temannya. Yang keenam yaitu sikap manja. Adapun cara dapat menyelesaikan sikap manja yang dihadapi anak yaitu dengan cara tidak membiasakan dan menuruti semua kemauan anak, mengajarkan anak mengerjakan pekerjaannya sendiri. Adapun cara lain yaitu sebagai orang tua bersikap kompak dalam mendidik anak, bersabar dalam memberikan penjelasan dan sikap yang dilakukan anak, komunikasi yang baik, konsisten, dan apresiasi seperti pujian dan hadiah.